Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megasari Aryani. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial membuat LMS dalam aplikasi Moodle. Langkah pertama, kita buka akun Google, kemudian kita ketik moodlecloud.com. Itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik login. Lalu kita klik free trial. Setelah itu kita tulis nama di first name, kemudian last name-nya kita tulis nama akhir kita. Kemudian kita klik email, alamat email kita yang masih aktif. Kemudian kita buat password untuk alamat email kita. Setelah itu kita klik agree dan opsionalnya kita klik keduanya, kemudian kita create account, maka akan muncul tampilan verify your email. Nah, kita masukkan nomor yang masuk ke email kita, kemudian ketik continue to site details. Setelah itu kita buat site name-nya yang sesuai ya, boleh disesuaikan sesuai keinginan masing-masing. Ini contohnya. Kemudian country region-nya kita klik Indonesia, server region-nya kita klik Australia karena yang lebih dekat dengan Indonesia. Setelah itu apakah pernah menggunakan model sebelumnya, kita klik no, dan untuk keperluan apa kita klik yang teaching student, kemudian complete site setup. Nah, ini akan muncul congratulations, berarti kita sudah berhasil. Setelah kita klik Take Me My Moodle Site, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita rubah dulu bahasanya untuk memudahkan kita dalam mengerjakan yang lainnya. Setelah itu kita klik kursusku. Tampilan seperti ini, lalu buat kursus. Lalu kita klik di nama lengkap kursus, kita tulis saja apa namanya, bebas ya, terserah kita mau apa. Terus di sini nama singkat kursusnya. Lalu kita klik di sini ada beberapa anjuran yang harus kita klik. Di sini ada keterlihatan kursus, tanggal mulai kursusnya kita klik di situ, mulai tanggalnya, waktunya, lalu tanggal berakhirnya juga kita klik dulu, aktifkan, baru kita bisa edit di sini tanggalnya. Setelah itu kita tulis deskripsi tentang materi yang akan kita pelajari. Baru kita klik gambar kursusnya. Ini kita klik aja, kita cari di unggah berkas, lalu pilih file. Setelah itu akan muncul berkas yang kita pilih, lalu unggah berkas. Untuk format kursus, silahkan dipilih sesuai dengan keperluan dari kursusnya masing-masing. Nah, ini bisa dilihat seperti ini tampilan, ada jumlah pengumuman, dan semuanya itu boleh kita pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan dari kursus kita ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Terus grup juga silahkan dipilih, kemudian tag ya, lalu simpan dan tampilkan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik mode edit di pojok kanan atas. Nah, setelah itu kita bisa mengedit. Di sini ada pengumuman, ada umum. Nah, ini bisa kita edit di sini.
Lalu kita klik tanda tambah untuk menambahkan aktivitas atau sumber daya. Nah, lalu kita klik di situ, kita pilih nanti mau apa dulu. Misalkan yang pertama kita mau klik kehadiran dulu, baru kita klik kehadiran, lalu tambahkan. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini, kemudian ketik nama, di situ kehadiran, lalu tulis deskripsinya. Misalkan di sini klik pada bagian kehadiran. Lalu setelah itu kita atur nilainya, bisa poinnya berapa, itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu setelan modulnya boleh kita atur, pembatasan aksesnya juga silakan diatur. Kemudian kondisi penyelesaiannya, lalu tag semuanya bisa kita atur sendiri sesuai dengan kebutuhan kursus masing-masing. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Setelah itu kita tambahkan lagi aktivitas. Nah, setelah itu kita misalkan mau menambahkan materi, kita klik berkas, kemudian klik di situ namanya materi inisiasi misalnya, kemudian tulis di situ juga deskripsinya, deskripsi tentang pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian kita pilih berkas. Nah, berkas ini adalah materi yang akan kita sampaikan nanti. Boleh kita masukkan di sini. Nah, saya ini kita unggah berkas. Kita unggah, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita setting lagi tampilannya mau seperti apa. Nah, itu silakan dipilih sesuai kebutuhan masing-masing ya. Nah, pembatasan juga semua silakan dibaca, lalu dipilih disesuaikan dengan kebutuhan kursusnya, seperti itu. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Setelah itu kita akan menambahkan lagi di sini di aktivitas, kita misalkan masih ada lagi materi yang akan kita tampilkan. Misalkan kita tulis lagi di situ, kita tulis namanya lagi. Saya materi inisiasi 2, kemudian tulis lagi deskripsinya. Lalu kita pilih berkasnya. Sama seperti tadi ya, kita pilih lalu upload. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silakan ini juga untuk tampilan, setelan modul umum, pembatasan akses, kondisi penyelesaian, tag, dan kompetensinya silakan diatur sesuai dengan kebutuhan kursus masing-masing. Setelah itu simpan, kemudian kita bisa lagi menambahkan. Sekarang mungkin kita akan menambahkan forum. Nah, ini tuh untuk diskusi ya. Kita tulis di sini diskusi 1 namanya. Kemudian jangan lupa juga kita tulis deskripsi dari diskusinya seperti apa. Nah, mungkin ini ada soal ya, soal untuk yang harus didiskusikan oleh siswa. Silakan ditulis di deskripsi. Setelah itu nah, ini di sini ada ketersediaannya. Nah, kita klik dulu aktifkan, baru kita atur nih di sini jatuh temponya berapa, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di situ kita pilih sendiri ya. Nah, ini untuk lampiran jumlah kata, berlangganan, penguncian diskusi, ambang batas kiriman untuk memblokir, penilaian seluruh forum, penilaian dan yang lainnya itu boleh kita atur sendiri ya. Boleh kita sesuaikan dengan keinginan kita mau seperti apa. Setelah selesai kita simpan kembali ke kursus. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan di sini setelah diskusi, misalkan kita mau lagi menambahkan tugas. Nah, kita klik di penugasan, tambahkan. Seperti biasa kita tulis namanya, nama tugasnya apa. Jangan lupa juga ditulis deskripsinya. Tulis deskripsi di sini. Lalu setelah ditulis deskripsinya, kita tulis juga di situ ada instruksi aktivitas ya. Nah, ini
Contohnya seperti ini ya. Nanti kita lihat. Nah, oke, di sini ada instruksi aktivitasnya. Ini ya, kalau di atas tadi cukup deskripsinya aja sih. Instruksi aktivitasnya boleh klik di bawah sini. Kemudian kalau misalkan ada berkasnya, boleh kita tambahkan, diunggah berkas, terus pilih file, lalu unggah berkasnya, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu kita atur ketersediaannya, misalkan kita aktifkan dulu nih semuanya ya. Misalkan izin pengajuannya mulai dari kapan dan dimulai dari jam berapa, terus jatuh temponya sampai kapan dan sampai jam berapa, tanggal batas akhirnya juga kita klik dulu ya. Kita klik di sini. Lalu kita atur, misalkan disamakan saja dengan tanggal jatuh tempo, misalkan seperti itu, atau boleh diklik di tanggal yang lain juga. Lalu ini waktunya juga kita setting mau sampai kapan waktunya. Nah, terus di sini kita ada ingatkan saya untuk menilai. Misalkan ini diklik, misalkan ini kita kasih batas waktu ya, disesuaikan saja dengan keinginannya. Nah, ini kita tulis lagi tipe pengajuannya di sini, jenis umpan balik, lalu setelan pengajuan tugas. Nah, ini boleh kita sesuaikan saja dengan kebutuhan dari kursus kita. Nah, ini notifikasi, nilai, ini silakan diisi sendiri. Bagaimana nilai kelulusannya mau berapa itu silakan diisi saja. Kemudian nah, ini kondisi penyelesaian kompetensi diisi, lalu simpan dan kembali. Nah, mungkin masih ada lagi aktivitas, masih sama, kita klik lagi di situ. Misalkan kita mau nambahkan kuis, kita tambahkan kuis. Di situ seperti biasa kita kasih nama dulu, nama kuisnya. Lalu kita tulis deskripsinya. Deskripsi untuk kuisnya ya, ini hanya contoh saja, nanti boleh disesuaikan saja deskripsinya sesuainya dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian ini kita atur juga waktu pengerjaannya, kapan, kita klik dulu aktifkan, lalu kita atur tanggal dan waktunya. Setelah itu ini tutup kuisnya, kita aktifkan, lalu kita ketik ya, kita klik di situ mau sampai tanggal berapa dan waktunya sampai kapan gitu. Nah, ini waktu pengerjaannya, misalkan mau diaktifkan atau enggak. Misalkan kalau mau aktif berarti aktifkan di situ. Nah, waktu pengerjaan berakhir ini secara otomatis. Nah, ini untuk nilai silakan juga diisi. Misalkan berapa, bebas, itu sesuaikan saja. Nah, ini opsi-opsi yang lainnya silakan dicek. Nah, silakan dipilih sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan kursusnya masing-masing. Setelah itu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, kita untuk menulis kuisnya atau menulis soal untuk kuis, nah kita klik di situ ya, di kuis, terus tambahkan soal. Nah, di situ di pojok kanan bawah tuh ada tambah, terus tambah soal. Nah, ini ada pilihan soalnya. Misalkan kita pilih yang benar salah. Klik benar salah di situ. Nah, sekarang kita lihat nih nama soalnya. Misalkan, ini contoh ya. Misalkan kuis SPLDV. Misalkan, karena materinya itu ya. Nah, terus kita tulis di situ teks soalnya. Nah, untuk nulis kuis ini atau mengisi kuis ini memang kita harus tulis sendiri ya. Bisa sih itu pakai berkas langsung, tapi biasanya lebih enak ditulis sendiri seperti itu. Nah, ini kita atur nih di sini. Ada umpan baliknya, jawaban benar misalkan apa gitu ya. Di situ ditulis. Ini contoh ya. Silakan nanti disesuaikan saja dengan kebutuhannya masing-masing, dengan materi yang akan diajarkan. Nah, ini seperti ini contohnya, ada umpan balik, ada banyak pencobaan, misalkan ini tagarnya ini silakan diisi saja, lalu simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan ya, seperti itu.
gitu. Nah, misalkan kita sudah selesai, kita simpan perubahan. Nah, akan kembali seperti ini. Lalu kita misalkan udah selesai. Nah, setelah selesai kita coba lihat lagi, klik kursusku, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini udah muncul ya materi yang akan kita ajarkan, sistem persamaan linear dua variabel. Mungkin itu saja tutorial hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.